Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Majapahit sebagai suatu kerajaan yang cukup besar pada masa dulu, turut memberikan peninggalan-peninggalan yang cukup mutakhir pada zamannya untuk memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya. Di antaranya adalah sistem pengolahan atau inovasi teknologi pembangunan irigasi yang hingga sekarang bisa kita lihat dan kita rasakan. Salah satu peninggalannya adalah yang kita datangi hari ini. Ini diduga sebagai struktur bendungan kuno, dibangun pada masa Majapahit, terletak di Dusun Ngelingu, desa atau kecamatan Trowulan, Mojokerto. Struktur ini sendiri telah diakui secara resmi sebagai cagar budaya peninggalan era Kerajaan Majapahit. Situs ini berjarak sekitar 50-100 meter dari saluran air kuno yang kemarin kita kunjungi. Namun berbeda dengan saluran air atau kanal air yang kemarin kita kunjungi, jika kita melangkah dari Museum Trowulan Majapahit, kita cukup melalui gang di sebelah utara dari museum tersebut. Kira-kira 100 meter dari situ kita akan menemui perempatan, dan selanjutnya kita ambil jalur ke kiri, maka saluran air tersebut akan tampak berada pas di pinggir jalan. Tetapi untuk bendungan kuno ini kita memang agak sedikit kesulitan, dikarenakan tempatnya tepat berada di tengah-tengah kebun tebu dan juga kebun jagung. Menurut penuturan dari juru pelihara situs ini, beliau berkata bahwa struktur ini terdiri dari beberapa konstruksi kanal yang masing-masing memiliki panjang sekitar 4 meter dan juga lebarnya sekitar 1,5 meter. Situs ini dahulunya berfungsi sebagai pembagi untuk 3 aliran irigasi yang membentang di sisi timur, kemudian barat, dan juga di sisi selatan. Sebagian orang memang meyakini bahwa situs ini atau bendungan kuno ini mempunyai kaitan erat dengan saluran kuno yang berada di pinggir jalan, dikarenakan letaknya yang memang tidak terlalu jauh, berjarak sekitar 50-100 meter dari tempat ini berdiri. Ditemukannya bangunan atau bendungan kuno ini sebenarnya sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 1991. Waktu itu yang menemukan tempat ini adalah para pengrajin batu bata, yaitu ketika para pengrajin batu bata dalam proses penggalian tanah untuk membuat batu batanya, menemukan struktur batu bata yang tersusun rapi seperti ini. Kemudian mereka berinisiatif untuk melaporkan hasil temuannya ke BPK, yaitu Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Dan kita bersyukur akhirnya struktur bangunan ini ditetapkan sebagai benda warisan budaya. Yang menarik di sini ada struktur terowongan kecil seperti ini. Kita akan membersihkan dulu rumput-rumput yang berada di sekitarnya. Tidak terlalu banyak, dikarenakan memang ini masih musim pancaroba.
Ini kalau musim penghujan tertutup oleh adanya genangan air teman-teman, sehingga struktur tidak bisa jelas seperti ini. Jadi kita beruntung datang ke tempat ini masih di musim kemarau menjelang musim penghujan. Nah, inilah penampakannya setelah bersih. Terowongan inilah yang dulunya diduga sebagai tempat saluran irigasi. Kita lihat bata-batanya memang berukuran cukup kecil teman-teman, berbeda dengan yang kemarin kita ukur hanya setebal sekian, tidak terlalu tebal dan juga lebarnya tidak terlalu lebar. Berbeda dengan kanal atau saluran air kuno kemarin yang kita kunjungi. Kalau kanal kuno kemarin yang kita kunjungi ini batanya terdiri dari dua, ada yang tebal, ada yang ukuran kecil. Akan tetapi di bendungan kuno ini didominasi oleh batu bata yang memang berukuran agak kecil. Ini di tengah-tengahnya ada batu umpak ukuran kecil, tidak terlalu besar. Sebenarnya pembangunan waduk-waduk, kanal-kanal merupakan kesadaran elit kerajaan Majapahit tempo dulu terhadap adanya ancaman bencana, baik itu bencana adanya banjir maupun bencana kekeringan. Oleh karena itu, seorang peneliti bernama Alifah dalam bukunya Majapahit, Batas Kota dan Jejak-Jejak Kejayaannya mengungkapkan bahwasanya masyarakat Majapahit memahami betul ancaman tersebut dan mengantisipasinya dengan pembangunan waduk. Berdasarkan fungsinya, waduk-waduk yang ada di situs Trowulan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok barat laut dan juga kelompok timur. Waduk-waduk yang ada di kelompok barat laut berfungsi sebagai jalur transportasi air. Sebagai contoh adalah Waduk Temon. Terdapat dua kanal kuno yang bermuara di Sungai Temon dari arah barat. Dalam Prasasti Canggu disebutkan bahwa tempat penyeberangan kali pertama adalah Temon. Hal ini menguatkan alasan keyakinan jika Waduk Temon sebagai terminal air. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok timur. Waduk-waduk yang ada di kelompok timur mempunyai fungsi sebagai penyeimbang debit air, sehingga pada musim hujan tidak terjadi banjir, dan juga sebaliknya pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Demikianlah yang diungkapkan Alifah dalam bukunya tersebut. Inilah yang menguatkan tentang canggih dan pintarnya masyarakat Majapahit tempo dulu, karena sudah memikirkan tentang adanya ancaman-ancaman bencana yang bisa saja kapan saja bisa terjadi di ibu kota kerajaan Majapahit, sehingga ancaman banjir dan kekeringan sudah diantisipasi sedini mungkin. Berbeda dengan zaman sekarang, ketika sudah ada hujan sedikit saja kita bisa lihat di perkotaan sudah ada banjir, padahal hujannya tidak terlampau deras. Hal ini kemungkinan didasarkan pada saluran irigasi di wilayah perkotaan modern yang terhambat maupun tertutup. Berbeda dengan zaman dulu, saluran air dan kanal-kanal telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sekarang kita akan lihat pelapis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 lapisan batu bata yang tersisa dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Ini adalah terowongan yang sisi barat. Kita juga melihat perekatnya memakai sistem kosot atau sistem gosok. Terlihat rapi dan cukup kuat walaupun tidak memakai semen seperti zaman modern ini. Tetapi kekuatannya jangan ditanya teman-teman. Terbukti sudah ratusan tahun, tetapi struktur
dari situs ini masih terlihat kokoh dan rapi. Memang ada beberapa bagian yang sudah rusak dikarenakan faktor alam, tetapi sisa-sisa kemegahannya masih bisa kita saksikan sekarang ini. Dan ini adalah ciri khas yang sering kita jumpai, ada pola melengkung seperti ini di batu bata peninggalan Majapahit. Apakah ini memang ciri khasnya? Tapi ini memang sering kita jumpai di candi-candi bangunan pada masa Majapahit. Ini kita lihat struktur batu batanya, ada 1 lapis. Ini ada 1, 2 lapis. Ini 1 lapis. Ini juga ada 2, 1, 2. Memang kalau kita amati sekarang peninggalan-peninggalan Majapahit, kalau untuk struktur bangunan candi maupun struktur istana, batu batanya terlihat besar dan juga tebal. Tetapi untuk saluran air seperti ini dan bendungan-bendungan, kita lihat ada 2 susunan, ada yang berukuran cukup tebal, ada juga yang ukurannya kecil seperti saat ini. Demikianlah teman-teman informasi tentang struktur bangunan yang diduga sebagai bendungan kuno dan irigasi kuno. Letaknya memang tidak terlalu jauh dari kolam Segaran dan juga kanal kuno atau saluran kuno yang kemarin kita datangi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua guna melestarikan peninggalan-peninggalan budaya nenek moyang kita untuk kemajuan Nusantara. Rahayu.